Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan coba membuat menu input di halaman editor pada aplikasi Octave. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menggunakan halaman editor yang ini, dimana nanti hasilnya itu akan muncul di command window. Nah, di sini di sebelumnya itu kalau Anda perhatikan kita selalu menginputkan nilai dari suatu variabel itu di command window, ya, dimana kita menuliskan terlebih dahulu, kemudian nanti kita buatkan statementnya, perintahnya, baru hasilnya muncul. Begitupun di menu editor. Nah, misalnya saya punya nilai, katakan saja adalah nilainya x, ya, sebuah variabel x dan sebuah variabel y, dimana nilai x dan x itu sama dengan 2 dan y adalah 3. Kalau saya buat misalnya x sama dengan, saya buat misalnya kita katakan z sama dengan x ditambah y dikali 2. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya adalah 8. Nah, kemudian ketika kita panggil, sama ketika di menu editor juga kita buat x plus y. Nah, ini saya simpan, kemudian saya munculkan di command window, hasilnya adalah 5. Jadi 2 ditambah y. Bagaimana kalau kondisinya misalnya variabelnya seperti ini, c ditambah b. Saya punya variabel seperti ini, kemudian saya running. Nah, kita lihat di halaman command window, maka terjadi error, ya, error c. Kenapa sampai terjadi error ini? Karena variabel c itu tidak kita definisikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuat misalnya z sama dengan x plus y kali 2 ini, kita lihat bahwa hasilnya adalah 8 karena nilai x dan y ini sudah kita definisikan, kita sudah masukkan. Nah, misalnya kita lupa memasukkan nilai ini, maka atau variabel ini, mendefinisikan variabel ini, maka akan terjadi error. Nah, caranya supaya kita tidak lupa memasukkan, misalnya kita belum tahu kalau c itu kita sudah definisikan variabelnya atau belum di command window. Untuk menanggulanginya kita perlu namanya menu atau fasilitas input data. Misalnya saya buat c sama dengan input, masukkan atau saya tulis nilai c sama dengan ini, spasi, kemudian tutup. Kemudian saya tulis b sama dengan input nilai b sama dengan kemudian saya buat misalnya sekarang b, ini d sama dengan b ditambah c pangkat 2. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian saya running, ini filenya sudah saya simpan, ya, nama filenya adalah latihan. Saya running, ini save file and run. Kemudian saya lihat di command window. Nah, ini tidak terjadi error karena kita diminta untuk memasukkan nilai c, variabelnya sudah kita definisikan. Contoh, saya masukkan nilai c ini adalah
6 misalnya. Kemudian nilai B itu saya masukkan 7. D sama dengan 43. Ya, hasilnya adalah 43. Kenapa 43? Karena di sini rumusnya adalah B ditambah C pangkat 2. Nah, artinya C pangkat 2 itu sama dengan 36. 36 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah 3. Nah, ini untuk belajar membuat input di editor. Atau contoh saya buat seperti ini. Misalnya saya mau menentukan dengan fungsi misalnya input nilai C. Saya tulis di sini misalnya untuk menentukan if C lebih besar sama dengan 8, sini saya tulis display Anda mendapatkan nilai sangat bagus. Else if C lebih besar sama dengan 5, display Anda mendapatkan nilai cukup. Dan else display Anda perlu belajar lebih giat. Nah, ini saya misalnya sudah punya, kemudian saya simpan dan saya running. Ya, running, maka di sini command window nilai C saya tulis misalnya ada 7. Enter. Di sini Anda mendapatkan nilai cukup. Nah, ini kenapa kita menambahkan nilai input ini? Ini dimaksudkan supaya kita tidak lupa ketika tidak lupa bahwa variabel itu belum ditulis. Jadi kita menggunakan input di sini. Ya. Atau misalnya saya punya metrik, misalnya C, ya. Saya buat metriknya, saya katakan saja untuk metrik identitas. Misalnya saya punya B sama dengan I C, C plus 1. Nah, saya buat seperti ini dan saya simpan, saya running. Nah, misalnya saya punya nilai 2, enter, maka B-nya adalah diagonal metrik 100,010. Artinya ini diagonal metriknya berurdu 2,3, 2 baris 3 kolom. Ya, karena tadi kita tulis di mana B ini adalah I 2,C plus 1, C, C plus 1, artinya 2 di koma 2 ditambah 1 sama dengan 3. Urdunya itu adalah 2,3. Jadi urdu B adalah ini untuk. Nah, itu untuk input. Jadi input ini bisa Anda gunakan di untuk membuat variabel supaya lebih
variatif lagi, dan kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang ya. Misalnya seperti yang tadi ada nilai X 2 kemudian Y 3. Kalau Anda tidak menggunakan input itu, maka Anda akan terus-terusan menulis seperti ini ya. Tetapi kalau Anda buat di menu editor, Anda tidak perlu lagi menulis ini, tetapi perintahnya cukup singkat, yaitu Anda hanya memanggil nama filenya saja. Contohnya saya ulang, misalnya di sini untuk latihan, saya misalnya mau ubah nilai C-nya. Saya tulis latihan. Jadi saya hanya memanggil nama filenya saja di command window, kemudian saya enter, maka akan muncul lagi nilai C. Saya katakan itu adalah 4 ya. Dan saya enter. Nah, diagonal matriks adalah berurut 4 baris dan 5 kolom. Ini contohnya ketika kita membuat rumus di editor untuk menu inputnya. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak berulang kali menuliskan perintah yang seperti ini. Ya, itu saja untuk penggunaan input kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda semua. Silakan dipelajari lebih jauh dan perbanyak latihan untuk menambah hasil ujian Anda. Jadi latihan-latihan ini Anda gunakan ya. Perbanyak latihan supaya Anda lebih paham dengan materi yang saya berikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses buat Anda semua.